Halo sahabat Fit semuanya, apa kabar malam ini? Nah, kali ini kita akan mengumumkan pemenang giveaway yang kemarin ya. Coach? Ya, yang video pertama Yang Coach. video kemarin Iya, ya, yang giveaway yang 50.000 ya. 50.000 pulsa. Yang pertanyaan yang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Coach Andrai? Betul sekali Coach Hans. Iya. Kebetulan pemenangnya siapa namanya? Pemenangnya adalah Mas Sadam Nugroho. Sekali lagi selamat untuk Bro Sadam Nugroho yang udah mendapatkan hadiah atau giveaway pulsa sebesar 50.000 rupiah. Ya. Nanti dari tim kami, tim kita Coach Tim ya, kita. nanti akan menghubungi Bro Sadam Nugroho dan akan mentransfer pulsa 50.000 rupiahnya. Oh ya, untuk partisipan yang lain juga yang belum berkesempatan untuk dapat, tetap semangat karena akan ada giveaway lagi sebesar 200.000 dan 50.000. Betul sekali Kohan. Betul sekali. Jangan patah semangat untuk sahabat Fit sebelumnya yang belum mendapatkan hadiah atau giveaway dari video kami. Nah, tapi syaratnya apa Coach? Pengen tahu langsung ikutin terus videonya dan baca langsung deskripsi di bawah. Nah, seperti itu. That's right untuk sahabat Fit semuanya. Oke, thank you untuk sahabat Fit untuk udah mengikuti video ini. Salam sehat dan salam olahraga Coach ya. Oke, sukses selalu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, and share ya. Teman-teman jangan lupa ya subscribe Coach Han channel di YouTube ya. Kalau saya ada Dunia Ade Rai. Oke, saya ucapkan terima kasih, sehat selalu. Oke, teman-teman sahabat Fit semuanya, dan hari ini kita akan melanjutkan latihan bareng dengan legend kita atau master kita langsung. Ya, saya rasa nggak masalah, kita latihan yang ada aja mungkin kali ya. Oke, siap. Ada yang gampang aja. Jadi kalau di sebuah fitness center itu kita kan latihan bisa dengan menggunakan berbagai alat ya. Iya. Mulai dari yang namanya alat beban lepas, ya free weights, pakai plate loaded dan sebagainya, maupun juga dengan beban terikat ya. Terikat juga dalam hal ini yaitu adalah misalnya menggunakan mesin-mesin misalnya. Nah, kalau alat cardio exercise, kalau teman-teman tahu ya, alat bantu cardio exercise seperti treadmill, sepeda statis, cross trainer dan sebagainya juga bisa jadi pelengkap juga ya. Jadi kalau kita di sini sih sebenarnya mungkin kalau latihan beban ada dua kegiatan yang gampang aja, satu dengan alat beban lepas, satu dengan alat beban terikat. Kalau beban terikat biasanya secara kebermanfaatan atau keselamatannya biasanya justru tinggi, lebih bagus ya. Tapi di sisi lain mungkin secara kenyamanannya kalau beban lepas lebih enak karena dia kan ngikutin gerak kita, kayak dumbbell, barbell. Dan itu mungkin bisa dijaga keseimbangan juga Coach ya. Ya saya rasa kombinasi aja, nggak ada mana yang lebih baik yang mana, nggak ada. Cuma mungkin kalau pakai beban terikat seperti ini, mungkin bebannya kan terbatas dengan apa yang ada saja. Ya bersyukur kalau misalnya masih sesuai gitu ya. Kalau nanti udah makin kuat, ya mungkin bebannya jadi ringan gitu. Tapi kalau ini cukup ya. Ini salah satunya kalau teman-teman tahu latihan dada ya, chest. Latihan chest itu sama dengan latihan-latihan yang lainnya, terbagi atas dua jenis latihan yang disebut dengan namanya gerakannya compound, ada yang gerakannya isolasi. Gerakan compound itu melibatkan dua otot yang terlibat atau lebih, dan juga lebih dari satu persendian yang terlibat. Ya, sedangkan kalau isolasi gerakannya hanya terkena satu otot saja, dan juga cuma satu persendian yang terlibat. Nah, kalau ini namanya compound movement, sama kayak yang paling populer orang-orang lakukan namanya push up sebenarnya. Ya, cuma ini gerakannya sama-sama push up, tapi gerakannya kita sambil duduk, ya, lalu kita dorong, ya. Nah, ini yang namanya chest press. Chest press yang terkena ototnya adalah otot dada yang paling utama, lalu otot bahu juga ternyata terlibat, bahu bagian depan, dan juga sama otot tricep. Makanya tadi disebut compound movement karena terdiri dari lebih dari satu otot yang kena. Nah, pada saat compound movement, kemampuan otot kita mengangkat itu pasti lebih kuat. Nah, apa bedanya compound movementnya chest
dengan chest press, dengan isolation buat chestnya. Nah nanti kalau isolation kita di sini kita lakukan juga ya. Jadi kita ngomongin tentang compound dan isolation ya. Oke, sahabat Pit, sekarang Coach Ade akan mencontohkan gerakan untuk latihan chest ya dengan Coach An, dia akan mencontohkan. Iya. Oke, silakan Coach. Iya. Jadi saya lakukan dulu aja ya, nanti teman-teman lihat ya. Ada beberapa hal nanti teman-teman akan saya jelaskan. Teman-teman lihat ya, waktu saya melakukan gerakan ini, sebelum saya mulai gerakannya, saya tulang belikat di belakang saya kenakan. Jadi otomatis saya kenakan. Retract ya? Nah setelah saya kenakan di retract, pada saat itu baru saya dorong. Waktu saya mendorong, teman-teman lihat temponya, saya memakai tempo yang sederhana kurang lebih 1, 1, 2. Artinya apa? 1 detik saya dorong, saya tahan di puncak gerakan 1 detik, lalu turun 2 detik. 2 detik. Jadi 1, 1, 1, 2. Jadi 1, 1, 2. Boleh gak saya 1, 0, 2? Push langsung 1, 2. Push langsung 1, 2. Boleh juga. Boleh gak saya mau 1, 0, 1? Ya boleh aja. Boleh. Cuma semakin temponya semakin banyak, 1, 1, 2 berarti totalnya semua berarti 4 detik. 4 detik, betul. 4 detik 1 repetisi, berarti 10 repetisi, berarti kita 40 detik. 40 detik. Ya. Jadi kalau teman-teman melakukan aktivitas, ini namanya anaerobik. Interval juga. Jadi sebentar, habis itu kita udah selesai. Kalau kita lewat dari 1 menit masih gerak terus, makanya kenapa orang bilang itu namanya aerobik aktivitas. Anaerobik itu di bawah 1 menit. Kita bisa selesaikan. Makanya kenapa sprint orang bisanya di bawah 1 menit. Makanya disebutnya anaerobik. Gitu. Kalau aerobik lebih dari 1 menit membutuhkan oksigen. Kalau ini tidak membutuhkan oksigen. Nah, satu pertanyaan dari saya, Coach. Saya kadang sering melihat orang melakukan gerakan chest press ini, dia temponya agak cepat. Nah, itu kira-kira gimana tuh menurut Coach Ade? Sebenarnya nggak ada salahnya juga. Tapi kan berarti kalau temponya cepat, berarti 1 set itu hanya membutuhkan waktu cuma 1 detik. Iya, 1 detik. Atau 1,5 detik lah misalnya. Lebih cepat nantinya. Iya, lebih cepat. Nah, berarti kalau dia 1,5 detik sama tadi yang melakukannya lebih lambat 112 tadi ya. 112 jadi berarti 4 detik. Iya. Bukankah kalau kita terkena tekanan selama 4 detik kali 10 jadi 40 detik. Sama cuma tadi 1,5 detik kali 10 berarti dia cuma 15 detik. Ya. Nah, berarti 15 detik otot terdampak tekanan, yang 40 detik otot terdampak tekanan. Kira-kira itu yang sebutnya namanya time under tension-nya. Time under tension-nya. Jadi waktu di bawah tekanannya dia lebih lama. Lebih lama ya. Sedangkan yang 15 detik waktu di bawah tekanannya menjadi lebih sebentar. Nah, jadi kalau dia udah 2 set baru 30 detik. Ini baru 1 set udah 40 detik. Udah 40 detik. Nah, jadi sebab itu menyenangkan kalau kita bisa mengontrol bebannya. Ya, ini hanya ngomongin teori ya teman-teman, tapi intinya sebenarnya kalau bahasa sederhananya, pokoknya setiap ngangkat rasain aja gitu. Jadi misalnya saya ngangkat ini, saya ngangkat nih, ini saya rasain aja. Saya rasain aja. Nah, semakin kita ngangkat dan kita bisa rasakan, nah kecenderungannya otomatis time under tension-nya pasti akan tinggi. Karena 1 set aja kita rasa, 1 repetisi kita rasakan aja, itu aja butuh waktu bisa sampai 4 detik. Otomatis menjadi lebih berat. Iya. Contoh kalau yang gampang teman-teman push up aja. Kalau cepet-cepet bisa kan push up gampang. Tapi coba kalau push up-nya pelan 3-4 detik turunnya, naik 1 detik, turunnya pelan 4-3-4 detik, baru naik 1. Otomatis lebih capek. Iya. Dan lebih lama karena apa? Lebih kontraksi sebenarnya. Iya, karena time under tension-nya lebih panjang, lebih besar atau lebih lama. Jadi itu hanya tips saja sih. Ya, saya pernah ikut itu waktu Coach Ade mencontohkan gerakan bicep kalau nggak salah Coach ya. Iya. Ya, bicep curl itu ya. Ya, pakai tempo misalnya 1 detik naik, 2 detik turun. Memang rasanya lumayan otot bicep. Lebih perih kan? Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya sesederhana itu. Tujuannya sebenarnya kita nggak ngomongin teori harus 1 detik, harus 2 detik. Iya. Nggak juga, bebas aja. Bebas. Nah, cuma pertanyaan orang selanjutnya, kenapa setiap saya bilang tempo pertamanya kenapa 1? Kenapa nggak temponya misalnya 4 detik pertama, lalu tahan 1 detik, turun lagi 4 detik?
Boleh aja sebenarnya, cuma masalahnya kembali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara yang namanya ini yang disebut yang namanya konsentrik. Konsentrik pada saat otot memendek. Iya, betul. Pada saat otot memendek atau yang dikenal dengan orang bilang namanya positif. Jadi gerakan positif itu gerakannya itu harus cepat. Karena kalau gerakannya cepat, maka yang terrekrut muscle fibernya itu, makanya kenapa itu orang bilang yang terrekrut muscle fibernya tipe 2. Tapi kalau dia pelan, itu sebenarnya juga bisa tipe 2. Cuma problemnya adalah kalau kita bisa pelan ngangkat awalnya, berarti bebannya ringan atau berat? Lebih ringan pastinya. Pasti lebih ringan dong, Iya, gitu. pastinya. Nah, sedangkan kita kan pasti ngangkat bebannya masih berat. Jadi kalau kita ngangkat bebannya berat, kita butuh yang namanya eksplosivitas. Nah, kebetulan eksplosivitas hubungannya sama tipe 2. Eksplosivitas juga hubungannya sama kalau kita berbicara fast twitch fiber. Gitu. Jadi makanya kenapa positif selalu harus cepat. Nah, mungkin kalau saya buat satu analogi yang gampang gini aja, membayangkan ini otot kita nih yang kita kenakan. Kalau kita pelan nggak kerasa, kalau kita cepat lebih kerasa. Baru kerasa. Nah, cuma kita mau mengoptimalkan pada saat otot memanjang, kita panjangin juga waktunya. Jadi 2 in 1 katanya. Iya. Gitu. Jadi waktu ngangkat, kita angkat beban berat, kita angkat, kita dorong sekuat-kuatnya pada saat itu otot terkena. Pada saat kita menahan, karena apa? Karena kembali lagi kalau teman-teman tahu kenapa kita bisa menahan di negatifnya. Karena selalu yang gagal pertama adalah positif. Nggak mungkin baru ngangkat, misalnya saya ngangkat gini. Nggak mungkin yang capek duluan, yang turun, nggak mungkin. Iya, yang capek duluan pasti yang naik. Yang naik ya. Jadi kalau yang naiknya udah nggak kuat, sama teman-teman dibantuin, sama coach-an dibantuin nih. Iya. Nah, lalu saya bisa tahan. Lalu coach tarik lagi, ambil lagi, Kayak ambil. spotting ya, Nah, ambil istilahnya. lepas. Ya, nah jadi saya tahan lagi. Ambil lagi, lepas, tahan lagi. Nah, jadi otomatis positif dulu, baru negatif. Negatifnya udah habis. Nah, ada satu lagi cara, yaitu ada yang disebut namanya static kontraksi. Jadi tahan, respons, kira-kira 10 detik, tarik lagi, diem di sini. Nah, baru tahan. Nah, baru lepas. Nah, itu namanya static kontraksi. Makanya kenapa pendekatan yang training to failure atau yang dikenal dengan muscle fiber failure atau gagal sampai, kalau bahasa kitanya itu adalah teman-teman mau latihan sampai gempor nggak? Gitu ya. Nah, kalau mau latihan sampai gempor, jadi teman-teman harus habis positif sampai habis, positifnya udah habis, dibantuin teman, negatifnya udah habis, negatifnya juga udah habis, udah bisa ngangkat lagi. Tahan, diem 10 detik, hitung 1, 2, 3, sampai 10, angkat lagi, boom, di puncak tekanan terberat, ditahan, diem aja di situ sampai 15 detik, sampai 20 detik, baru lepas. Nah, pada saat itu ibaratnya kita sudah gagal 3 tahap. Gagal positif, gagal negatif, dan gagal statis. Jenis latihan apa yang bisa dilakukan itu hanya beberapa jenis latihan tertentu aja. Oh, enggak semuanya. Nggak semua gitu. Kayak chest press bisa, kayak bicep curl bisa. Tapi kalau flies, isolation agak sulit. Karena Kalau- isolation aja buat dia tahan pelannya aja juga agak berat sebenarnya. Kalau shoulder press bisa juga, Coach? Sama, shoulder Sama ya? press juga sama. Shoulder press kita dorong, tahan. Yuk kita kesini misalnya shoulder press. Oke, untuk teman-teman, sekarang kita coba ke gerakan shoulder press. Tadi itu saja sudah mencontohkan gerakan Ya. chest press Ya, ini dengan gerakannya semua shoulder press otot-otot ya. yang kena. Sekarang shoulder press. Sama juga. Kalau saya biasa latihan saya satu-satu, tangan kanan kiri satu. Ya sifatnya unitasking. Jadi nggak mau dua-duanya langsung. Karena kalau dua-duanya langsung saya ada kecenderungan nanti gunakan badan Timpang ya, bantuan momentum ya. ya. Tapi kalau ini cuma satu aja, jadi ambil, dorong, turun 1, 2, mau 3 detik boleh, dorong lagi. 1, 2, 3, dorong lagi. 1, 2, 3. Waktu dorong mau ditahan di puncak gerakan boleh, tapi jangan dikunci seperti ini. Oh. Di sini pas, slightly bend artinya. Karena apa? Dengan kita gini, tekanan tetap ada di bahu kita. Tapi kalau kita gini, tekanannya adanya di persendian di siku kita. Oh, iya, betul. Jadi saya nggak mau tekanannya ada di persendian di siku, tekanannya tetap harus adanya di bahu kita, terutama bahu bagian depan. 3,
2, 3. 2, 3. Yang kiri sama juga. Dorong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Misalnya udah nggak kuat lagi naiknya, dibantuin angkatnya, tahan. Dibantuin lagi angkatnya, tahan. Sampai terakhir hitung 1 sampai 10, kelar, naikin, tahan di sini diem. Sampai habis. Baru turun lagi ya. Iya. Nah, Tapi itu jadi- kalau ini coach tadi kan ngangkat satu-satu ya. Apakah ada perbedaan kalau misalnya coach ada yang ngangkat dengan 2 tangan langsung? Ada perbedaan signifikan nggak? sebenarnya nggak ada masalah aja kan, Nggak sama aja. Cuma bedanya kalau satu-satu kan kita jadi lebih fokus terhadap otot yang kita targetkan. Oh. Problemnya kalau kita ngangkat 2 tangan, kecenderungannya kita itu adalah asosiasi di kepala kita lebih berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban kita untuk mengangkat. Saya udah berapa kali ya, 2, 3, 4. Jadi 10 kalinya itu lebih penting. Atau bahkan waktu ngangkat, kita pemikirannya lebih cenderung gimana caranya saya ngangkat dari titik A menuju destinasi B. So yang penting pokoknya bisa selesai aja. Yang penting pokoknya bisa selesai. Padahal bukan itu. Padahal yang kita mau fokuskan adalah saya mau memberikan stres kepada otot bahu saya dengan menggunakan alat ini sebagai medianya. Jadi saya pegang alat ini sebagai medianya, tapi mind and muscle-nya connect. Yang connect adalah pikiran sama otot yang kita targetkan. Yang kita targetkan adalah otot bahu bagian depan. Nah, jadi fokusnya ke sini. Nah, asosiasi waktu saya mengangkat, bukan asosiasi saya meninju tangan saya ke atas, tapi asosiasinya adalah menjauhkan bahu saya dari badan. Menjauhkan bahu saya dari badan. Jadi yang di pikiran saya ini kan dekat badan. Ini saya jauhkan. Ini saya jauhkan. Ini saya jauhkan. Nah, ketika saya jauhkan seperti ini, tenaganya fokusnya di sini. Tapi kalau saya fokusnya saya menonjok ke atas, maka nanti yang kerja Forearm ya coach. forearm sama tricepnya Oh. yang banyak kerja, lebih fokus. Iya. Jadi nggak fokus ke otot Nggak yang fokus dituju ke ya. otot yang dituju. Iya. Tapi itu hanya lebih kepada kayak trik dari asosiasi aja. Nah, mungkin Oke. coach Han ada yang mau ditanyakan lagi mungkin. Kalau menurut saya sih ini Cukup berat ya. Kita lanjut lagi ke yang tinggal satu lagi yang isolasi ya. Oke, siap. siap. Nah, sekarang ini kalau buat chest, ini gerakannya nanti gerakan isolasi. Flies. Nah, ini teman-teman lihat gerakannya sama juga. Cuma kalau kita tadi gerakannya itu adalah mendorong ke depan, kalau ini gerakannya adalah memeluk. Gerakannya memeluk ke depan. Jadi membayangkan tangan kita itu kita sedang memeluk orang ke depan. Nah, jadi gerakannya seperti ini saja. Yang terlibat itu persendiannya cuma satu, yaitu persendian bahu aja. Nah, waktu kita lakukan gerakan ini, yang terkena juga ototnya juga cuma satu, yaitu adalah otot dada saja. Kena nggak tricepnya? Nggak kena. Nggak kena. Kena yang lainnya nggak kena. Nah, cuma teman-teman lihat di sini. Kenapa saya megangnya posisinya ini, teman-teman lihat? Kenapa saya nggak pegang posisinya ini? Bedanya betul coach. Nah, oke, baik. Perbedaannya itu sebenarnya hanya dengan kita melakukan supinasi seperti ini, yang terjadi adalah ini bagus, gerakannya nggak salah, kenanya juga sama. Cuma ini cuma aja dari pengalaman saya, yaitu adalah kalau ini kita udah nggak kuat, ini masih ada yang bantu ternyata. Padahal ini kan gerakannya kan isolasi. Iya. Isolasi nggak bisa ada yang bantu. Tapi gara-gara kita megangnya seperti ini, kita jadi ada yang bantu. Pertanyaan saya, siapa yang bantu? Nah, itu tadi saya mau tanyakan. Iya, siapa yang bantu? Si bicep. Betul, di sini. Oh, forearmnya. Forearmnya ini ikutan bantu gitu. Oh. Secara Forearm tidak ikut langsung bantu. ya coach ya. Secara langsung dia ikut bantu. Ah, Betul. Tapi coba kalau Coach Han tadi misalnya saya pindahin ke sini. Nah, begitu dia gerakannya seperti ini. Ini gerakan chest sebenarnya cuma gini, dari jauh kita tekan gini. Nah, kalau kita udah nggak kuat, ini udah nggak bisa bantu Nggak lagi ada yang orangnya. bisa bantu, Nggak ada ya? yang bisa bantu. Ininya selesai. Nggak fokus. Kalau kita gini, ini gerakannya ini tangan kita begini. Ini udah nggak ada yang bisa bantu ini karena ini udah chest semua. Tapi kalau kita ini nggak kuat. Iya. Benar-benar. Ada kecenderungan nanti geraknya yang bantu apa? Ini bantu gak? Bahunya bantu. Akhirnya jadi apa? Bukan isolasi tapi
compound movement. Jadi karena ada kecenderungan Bantu ya. untuk akhirnya jadi compound, padahal harusnya begini kan gerakannya. Tapi karena udah nggak kuat, Jadi ada otot pembantu secara langsung iya. ya. Iya, maksudnya dari forearm sama bahu pasti gitu. Iya, Iya, ya sebenarnya forearm hanya kayak sesuatu ya, sesungguhnya kalau kita dorong tetap yang kerja itu pasti tricep sebenarnya. Cuma karena pegangannya seperti ini, ada kecenderungan forearmnya mau narik gitu, ikutan narik. Jadi hanya lebih kepada tendensi sih, ini hanya lebih kepada kecenderungan. Pertanyaannya orang, salah nggak? Nggak salah. Bisa aja semuanya. Iya bisa, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau kita mau belajar secara teori, saya kan mau cuma melatih otot dada, gitu. Jadi saya fokus aja ke sini. Kalau seandainya saya tadi mau begitu, daripada saya ini maksain ini jadi begini gerakannya, mendingan saya lakukan chest press aja, gitu. Kenapa saya maksain harus melakukan ini gitu. Oke, ada lagi coachan yang mau ditanyakan? Ini menarik banget nih teman-teman, semuanya menarik banget. Expert kita udah menjelaskan semua begitu detail ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung komen nanti. Oh ya coach, tolong berikan pertanyaan dong coach. Ya, pertanyaannya, temanya yang saya lakukan tadi hari ini, apa bedanya compound movement dan isolation movement? Itu aja. Oke. Nah, bedanya apa? Perbedaan compound movement sama isolation movement. Nah, Tuh lebih pusing lagi kan? Boleh dijawab nanti di bawah kolom Ya, komentar kita. jawabnya pokoknya gampang kan, tadi yang seperti saya katakan sebagai clue-nya aja. Compound movement biasanya berapa persendian yang terlibat, berapa otot yang terlibat. Isolation movement berapa persendian yang terlibat, berapa otot yang terlibat. Boleh dicari kan? Boleh dicari tuh ntar ya. ini coach Ade langsung yang ngasih pertanyaan ini. Jadi kalau di kaki, jadi kalau di kaki pun juga sama. Kalau leg press artinya compound movement. Kalau leg extension adalah isolation movement. Chest press compound movement. Flies isolation movement. Shoulder press compound movement. Lateral isolation movement. Itu tuh teman-teman semuanya udah dikasih contoh atau sedikit gambaran jawabannya itu. Nanti boleh langsung di-tag aja sama masternya langsung ya. Kepoin juga nanti Instagramnya apa? Instagramnya coach, boleh tahu coach? Ya, ade_rai. Ya, Rai. Tuh, aku sering ini loh coach, komen-komen Iya. juga. Langsung japri kemarin coach. Nah, untuk teman-teman semua dan sahabat Pit, ini coach Ade sudah mencontohkan 3 gerakan dari chest press, dari shoulder, sama gerakan butterfly kita bisa bilang coach ya. Ya, dia juga udah memberikan tips-tips dengan istilahnya tips-tips gerakan ataupun tempo-temponya. Nah, sekarang istilahnya mungkin kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Terima perendahan kasih, nanti teman-teman. Coach Aderai istilahnya. Terima kasih. Ya, dan sekali lagi mungkin kami sebentar boleh mengambil Ya, istilahnya silakan tempat buat Coach Ade teman-teman ya. ada kesempatan nanti main ke gym kami di Tuh. Bandung ya, di Jalan Boleh kasih alamatnya coach? itu Jalan dia. Karangsari nomor 12 Sukajadi ya. Oh. Atau mau main juga, gym kami juga ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Samarinda juga ya. Dekat Tapi saya Coach, kebetulan ada di Ragunan. oh iya iya. Atau di Ragunan ada Kelapa Iya, Gading. yang baru ya. Kebetulan memang karena saya tinggal di Bandung, makanya kenapa saya banyaknya di sini. Oke, teman-teman boleh langsung kalau belum tahu alamatnya di mana langsung japri ke kita atau langsung japri ke coach Aderai langsung, atau ke alamat Instagramnya aja, Instagramnya Rai langsung. Fitness. Iya, Iya. langsung japri tanya-tanya tentang olahraga atau mau ngekepoin fitness centernya di mana aja. Seperti itu. Ya, sekarang Rai Fitness udah buka di mana aja, Jakarta, Bandung, tempatnya Coach Ade, Bali. sampai ke Kalimantan, bahkan Bali. Nah, dengan fasilitas yang wow. Nah, jangan sampai ketinggalan untuk sahabat Pit dan teman-teman semuanya. Oke coach, terima Oke, kasih untuk thank you. waktunya Sekali coach. lagi terima kasih Coach Ade untuk kerendahan hatinya Coach ya. Thank Oke, you. thank Terima kasih you. teman-teman. Salam sehat, salam olahraga. Teman-teman jangan lupa ya subscribe Coach Han channel di YouTube ya. Kalau saya ada Dunia Aderai. Oke, saya ucapkan terima kasih, sehat selalu. Preview.